فأنت اليوم أوعظ منك حمية. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada pertemuan sebelumnya kita telah membahas tentang pengertian azan dan iqamah serta bacaannya masing-masing. Maka pada pertemuan yang berbahagia kali ini kita akan membahas tentang doa dan zikir yang seyogianya dibaca oleh kita yang mendengarkan azan dan iqamah tersebut. Pendengar, jika di antara kita mendengar suara muadzin yang mengumandangkan azan, maka dianjurkan atau disunahkan kita membaca sebagaimana lafaz azan yang dikumandangkan oleh muadzin tersebut. Kecuali ketika muadzin tersebut membaca hayya 'alas shalah dan hayya 'alal falah, maka lafaz yang kita ucapkan bukanlah hayya 'alas shalah dan hayya 'alal falah, akan tetapi kita menjawabnya dengan lafaz la haula wala quwwata illa billah. Dan berkaitan dengan hal ini, Imam Al-Bukhari rahimahullah meriwayatkan sebuah hadis dari jalur sahabat mulia Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an, bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza sami'tumun nida faqulu misla ma yaqulul muadzin." Yang artinya, jika kalian mendengar suara azan, maka ucapkanlah sesuai dengan yang diserukan oleh muadzin. Dari hadis tersebut, pendengar, kita dapat memahami betapa bacaan untuk menjawab seruan azan adalah mudah dan sangat simpel. Hanya dengan meniru apa yang diucapkan oleh seorang muadzin. Di samping itu, hadis ini masih menunjukkan makna yang umum yang kemudian dikhususkan oleh hadis lainnya yang menjelaskan tentang pengecualian jawaban hayya 'alas shalah dan hayya 'alal falah. Adapun hadis yang menyebutkan pengecualian terkait dengan hal ini adalah sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Muslim rahimahullah dari jalur sahabat mulia Umar bin Al-Khattab radhiyallahu an, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza qala al-muadzinu Allahu akbar, faqala ahadukum Allahu akbar. ثم قال أشهد أن لا إله إلا الله قال أشهد أن لا إله إلا الله ثم قال أشهد أن محمد رسول الله قال أشهد أن محمد رسول الله ثم قال حي على الصلاة قال لا حول ولا قوة إلا بالله ثم قال حي على الفلاح قال لا حول ولا قوة إلا بالله ثم قال الله أكبر قال الله أكبر ثم قال لا إله إلا الله قال لا إله إلا الله من قلبه دخل الجنة." Jika seorang muadzin berseru Allahu Akbar yang artinya Allah Maha Besar, maka hendaknya salah seorang dari kalian menjawab Allahu Akbar. Jika muadzin berseru asyhadu an la ilaha illallah yang artinya saya bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang berhak diibadahi selain Allah Subhanahu wa taala, maka ia menjawab asyhadu an la ilaha illallah. Jika muadzin berseru asyhadu anna Muhammadar Rasulullah yang artinya saya bersaksi bahwa Muhammad utusan Allah, maka ia menjawab asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Jika muadzin berseru hayya 'alas shalah yang artinya marilah menunaikan salat, maka ia menjawab la haula wala quwwata illa billah yang artinya tidak ada daya serta kekuatan sama sekali tanpa pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Jika muadzin berseru hayya 'alal falah artinya mari menuju kepada keberuntungan, maka ia menjawab la haula wala quwwata illa billah yang artinya tidak ada daya serta kekuatan sama sekali tanpa pertolongan Allah. Jika muadzin berseru Allahu Akbar, maka ia menjawab Allahu Akbar. Dan jika muadzin berseru la ilaha illallah yang artinya tidak ada Tuhan yang berhak diibadahi selain Allah, maka ia menjawab la ilaha illallah. Dari hatinya niscaya ia masuk surga. Dan berkaitan dengan makna hadis ini, Syekh Majdi Abdul Wahab Al-Ahmad
menyatakan dalam kitab Syarah Hisnul Muslim bahwa makna kata-kata dari hatinya, yakni dari hati yang tulus. Ini menunjukkan bahwa semua amal disyariatkan harus dengan ikhlas. Tidak ada amal sama sekali tanpa keikhlasan. Karena pada dasarnya ucapan dan perbuatan harus dilandasi dengan keikhlasan. Hal ini sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Bayyinah ayat yang kelima, A'udzubillahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajim, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-din hunafa. Artinya, padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya mereka menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya dalam menjalankan agama yang lurus. Jadi, hadis yang pertama, yaitu hadis riwayat Bukhari dari jalur Abu Sa'id Al-Khudri, ini bersifat umum. Kemudian dikhususkan oleh hadis riwayat Muslim dari jalur Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu. Pendengar yang budiman, bacaan muadzin yang sering kita dengar, terutama di saat azan subuh, adalah as-salatu khairum minan naum, yang artinya salat itu lebih baik daripada tidur. Lalu pertanyaannya adalah apa jawaban yang harus kita ucapkan? Berkaitan dengan hal ini, Syekh Majdi Abdul Wahhab Al-Ahmad menyatakan dalam kitab Syarah Hisnul Muslim bahwa seruan muadzin pada azan subuh ini, as-salatu khairum minan naum, tidak dijawab melainkan dengan ucapan yang sama ketika mendengarnya. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya apabila kalian mendengar azan, maka tirukan apa yang diucapkan oleh muadzin. Demikianlah pendengar, pembahasan kita terkait dengan menjawab seruan muadzin, yaitu dengan cara meniru bacaan azan tersebut, kecuali pada ucapan hayya 'alas shalah dan ucapan hayya 'alal falah. Maka yang kita ucapkan adalah la haula wala quwwata illa billah. Wallahu ta'ala a'lam. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.